Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sejuta Kisah, kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah misteri yang berjudul Ada Apa Pada Malam Jumat Part 2 tamat. Raihan menempelkan kepalanya ke pintu kamarnya lalu menatapnya secara tajam. Bukannya udah dibilang sama Bu Kos nggak boleh ada yang keluar pas malam Jumat, ucapnya secara perlahan. Iya aku tahu, balasnya ragu. Lagian ini cuma ngambil camilan doang Han, kamu sendiri ngapain? Ia membalikkan pertanyaan, namun Raihan tidak menjawab dan justru mempertajam tatapannya. Aduh, kenapa sih tuh anak? Tanpa pikir panjang, Vino pun langsung mengambil semua camilannya agar ia tak berlama-lama di luar. Sekali dua kali, ia kerap menoleh kembali ke tempat Raihan berada, mencoba memastikan bahwa Raihan masih berada di belakangnya, masih dengan posisi kepala yang tertempel pada pintu. Raihan masih mengamati gerak-gerik Vino dengan aneh. Han, kamu ngapain sih? Mending kamu masuk aja deh. Bukannya harusnya kamu yang masuk. Mendengar itu, Vino pun terengah-engah atas sifatnya yang tidak biasa. Kamu kenapa sih? Tanyanya kebingungan. Ih Genta, kamu berisik banget sih. Hah? Vino menoleh ke arah kamar Genta dan Raihan. Loh, tadi itu aku gak salah dengar. Kok suara Raihan ada di dalam? Ucapnya ketakutan. Raihan, Reh. Sosok itu tertawa sampai-sampai membuat mulutnya robek. Astagfirullahaladzim. Ia beristighfar. Vino yang tidak terbiasa melihat kejadian tersebut tentu saja langsung bergemetar ketakutan. Perlahan-lahan mata Raihan mulai mengeluarkan darah. Sudah Bu Kos ingatkan kan? Sosok itu berkata, jangan keluar. Ia membanting gelas-gelas yang berada di dapur. Apa yang Vino bisa lakukan saat itu hanyalah bertahan sambil berdoa bahwa ia akan selamat sampai amarahnya reda. Ih Genta, kamu berisik banget sih. Sebal Raihan yang tak kunjung tidur akibat suara berisik yang berasal dari luar. Ah, apa sih? Jawabnya ikut sebal. Itu suara dari luar, bukan aku. Suara apaan sih tuh? Berisik banget. Prang-pring. Ada yang berantem atau gimana sih? Kan aku udah bilang, emang biasanya malam-malam begitu. Balas Genta santai. Kamu gak bilang seberisik ini. Iya, mungkin gara-gara lagi malam Jumat kali. Udahlah tidur aja. Gimana mau tidur coba? Pas ada orang yang lempar-lempar kaca malam-malam begini. Kring. Suara telepon berbunyi. Siapa tuh yang nelpon? Tanya Genta yang lalu mengintip HP Raihan. Si Zakwan. Balas Raihan yang lalu menjawab langsung panggilan tersebut. Halo? Kamu berisik banget sih. Ucap Zakwan dari dalam telepon. Kok aku? Orang suaranya itu dari luar. Jawab Raihan tak terima disalahi. Emang di luar siapa? Kok berisik banget? Nggak tahu, kata si Genta emang biasanya begini. Siapa sih? Coba kamu cek deh. Iya kali, kamu aja sana. Nggak apa-apa, kan kamu sama Genta. Enggak. Raihan menolak secara mentah-mentah. Lah, kan Genta udah berpengalaman. Nggak apa-apa, udah sana. Kamu aja sono sendiri. Ya udahlah, tapi jangan kamu matiin ya. Hah, seriusan? Ya udahlah, sono. Apaan sih apaan? Gedein suaranya dong, aku kan juga mau tahu. Ucap Genta berikut campur. Katanya si Zakwan mau keluar buat ngecek. Raihan menjelaskan. Hah? Ngapain? Janganlah. Lah, dia udah buka pintu. Suruh masuk ke dalam lagi Han. Udah terlanjur keluar dianya. Ya udahlah Zak. Ucapan Raihan terpotong, dikejutkan oleh gedoran pintu dari luar.
Ya Allah, astagfirullah. Genta, Rehan. Baru saja keluar dari kamarnya, Zakwan langsung menggedor-gedor kamar Genta ketakutan. Han, Genta, cepetan keluar. Teriaknya panik. Apa Zak? Kalau cuma hal kecil doang gak usah bikin panik deh. Raihan membalas dari dalam. Ini gelas pada pecah, cepetan keluar. Ada Vino juga. Ia kembali menggedor pintu. Hah? Beneran? Zakwan, kamu mending masuk lagi aja deh. Tunggu aja sampai besok pagi, perintah Genta. Ini ada Vino, Genta. Besok aja diurusinya daripada kamu ikut kenapa-napa. Iya, kayaknya mending urusinya besok aja deh. Raihan meneruskan. Udah cepetan sana kamu masuk. Keburu disamperin juga. Ya udah deh. Apa yang dikatakan Zakwan tadi malam benar. Saat adzan subuh berkumandang, Raihan dan aku memutuskan untuk keluar dari kamar untuk mengecek keadaan di luar kamar. Saat itu di dapur sudah terlihat puing-puing gelas kaca yang sudah pecah berserakan di lantai dan di depan gudang. Terlihat tubuh Vino yang tergeletak pingsan. Akhirnya, pagi itu aku dan Rehan memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Ina untuk menyampaikan keadaan kos. Tok tok tok. Assalamualaikum Bu Ina. Aku mengucap salam. Kamu yakin Bu Ina udah bangun? Rehan bertanya. Ya nggak tahu. Ganggu nggak? Waalaikumsalam. Bu Ina menjawab dari arah belakang. Ada apa ini? Pagi-pagi ke rumah? Lanjutnya bertanya. Bu, itu di dalam ada Vino pingsan. Bu Ina memotong. Iya Bu. Lah kok tahu? Emang ibu habis dari mana? Tanya aku kebingungan. Tadi habis jalan-jalan aja, jawabnya. Kalian balik saja ke kos, nanti urusannya saat pagi hari saja. Oh, ya udah Bu. Saya sama Rehan balik lagi ya, pamitku. Setelah itu aku dan Rehan pun langsung kembali ke dalam kos. Rehan lanjut tidur, sedangkan aku langsung saja melaksanakan sholat subuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ina membuka pintu. Maaf Genta, tadi ibu lagi sholat subuh loh, gak ada orang. Astagfirullah. Ini Vino pingsan kayak gini kenapa gak ada yang ngasih tahu? Omel Bu Ina. Iya maaf Bu, saya kan baru bangun, ucap Ilham. Ini ada apaan sih pagi-pagi? Tanya Genta yang baru saja keluar dari kamar. Ini kenapa ada Vino pingsan? Terus kenapa ini gelas pada pecah? Kalian ngapain aja tadi malam? Lah, Genta menggaruk-garuk kepalanya. Kan tadi pagi saya udah bilang ke ibu. Pagi tadi kapan? Kamu aja baru bangun kan? Tadi pagi Bu, subuh tadi. Aduh, ngayal aja kamu. Jelas-jelas tadi saya masuk masih pada tidur. Hah? Genta kembali mencoba mengingat-ingat apa yang ia lakukan saat subuh tadi. Perasaan tadi aku udah bilang, gumamnya kebingungan. Ini kenapa Vino bisa begini? Emang gak ada yang tahu? Ian, kamu kan satu kamar. Amuk ibu kos. Saya gak tahu Bu. Tadi emang pas pagi-pagi bangun, saya juga kaget Vino udah gak ada. Taunya pas keluar udah pingsan, jawab Ian pasrah. Ya udah ini angkat dulu si Vino. Saya mau beresin gelas pecah dulu. Zakwan, kamu bantuin saya. Oke Bu. Saat itu aku kembali ke kamar dengan perasaan bingung. Soalnya aku inget banget waktu itu Bu Ina udah aku kasih tahu, bahkan ada Raihan sebagai saksi mata. Ya kalau bukan Bu Ina yang aku lihat subuh tadi, siapa? Hari-hari berikutnya, ya seperti biasa, sosok tersebut terus mengganggu. Tapi gak separah minggu-minggu sebelumnya. Dan 2 minggu kemudian, ada satu kejadian yang menurutku adalah puncak dari keseraman cerita ini. Hari di mana semua misteri terkuak dan terpecahkan, tepatnya sebelum aku memutuskan untuk pindah kos. Kamu jadi pergi? Raihan bertanya.
Iya. Emang pindah kemana? Ia kembali bertanya. Gak jauh dari sini sih, cuma aku disuruh pindah aja. Oh, Raihan mengangguk pelan. Cepetan, udah 5:30 tuh. Iya, ini langsung pergi. Krek. Genta. Ian membuka pintu. Hah, ngapain kamu? Genta bertanya. Kamu mau pergi? Iya, sekarang. Iya, Yan. Mending habis adzan maghrib aja deh. Apa sih? Kan udah dibilang pas malam Jumat udah gak boleh keluar lagi. Kata Bu Ina, ternyata pas maghrib masih boleh. Yang gak boleh tuh habis isya. Ian menjelaskan. Raihan mengernyitkan dahi. Emang Bu Ina bilang begitu? Ia bertanya. Iya. Lagian kan juga gak bagus keluar pas maghrib. Mending kamu sholat maghrib dulu, baru nanti aku anterin sampai depan, tawar Ian. Iya juga sih. Genta mengangguk pelan. Ya udah deh, habis maghrib aja. Tapi beneran ya, anterin. Iya. Setelah itu Ian pun langsung kembali ke kamarnya, sementara Genta menunggu adzan maghrib berkumandang. Setelah sholat maghrib, barulah aku menelpon Ian untuk pergi nyamperin aku. Karena aku lumayan trauma sama sosok hantu bolong itu. Panggilan pertama tidak diangkat, panggilan kedua juga tidak diangkat. Begitu pula dengan panggilan ketiga. Tidak ada satupun panggilanku yang terangkat. Akhirnya aku coba pinjam HP Raihan untuk menelpon. Ternyata sama saja tidak diangkat. Ya udah, akhirnya aku nunggu aja. Soalnya aku masih gak terlalu yakin untuk keluar. Tidak lama kemudian, akhirnya datanglah si Ian. Bukan datang sih, lebih tepatnya dia cuma mengetok-ngetok pintu. Karena tidak ingin berlama-lama sekaligus mengejar waktu, akhirnya aku langsung saja keluar. Pas aku buka, ternyata gak ada orang. Aku kira kali ini yang ngetok bukan Ian, dan aku dijailin. Rupanya Ian udah ada di pintu depan, nungguin aku. Ya, akhirnya aku samperin. Halo, kenapa Han tadi nelpon? Ian akhirnya mengangkat telepon. Enggak, tadi itu si Genta. Kamu udah sampai mana nganterin Genta? Raihan lanjut bertanya. Nganterin apaan? Nganterin Genta. Genta aja gak sama aku. Kan aku lagi di luar. Jadi biasanya kalau aku mau ke kampus, keluar atau apapun itu, pasti bakal belok kanan, berhubung akses jalan keluar komplek itu ada di sebelah kanan. Tapi saat itu Ian malah ngajak aku ke kiri. Sebenarnya waktu itu aku sempat bertanya kepada Ian, kita ngapain lewat sini? Tapi si Ian tuh cuma diem aja dan tetap jalan terus gak muter balik. Sebenarnya saat itu aku tuh udah ngerasa ada yang aneh. Cuma gak tahu kenapa aku gak ngerasa takut. Jadi aku berpositif thinking bahwa dia mau nyamperin tetangga dulu. Tapi lama-kelamaan dia jalan terus sampai hampir nyampe kuburan. Aku bingung. Akhirnya aku tepuk tuh pundaknya. Lalu aku bilang, Yan, kita ngapain kesini? Terus tiba-tiba aja si Ian ketawa melengking. Di situ aku sudah merasa ini pasti bukan Ian. Ketika menengok ke belakang, ya Allah, ternyata dugaanku benar. Yang lagi ngajak aku jalan itu emang bukan Ian. Ternyata itu adalah sosok hantu bermata bolong yang sedang menyamar menjadi Ian. Gara-gara aku takut, akhirnya aku langsung lari secepat yang aku bisa sambil teriak-teriak minta tolong. Lelah berlari, aku mencoba melambatkan langkahku dan mencoba melihat ke arah belakang untuk mengecek hantunya itu masih mengikuti atau enggak. Ternyata enggak ada. Alhamdulillah, aku menghela nafas lega. Namun betapa kagetnya aku, ternyata sosok tersebut sudah siap pas tepat di hadapan mukaku. Tidak kuat dengan semua itu, akhirnya tubuhku pingsan. Setelah semua kejadian tersebut, Bu Inatu baru cerita bahwa sosok hantu bermata bolong tersebut dulunya adalah korban pembunuhan. Sosok tersebut dulunya memang tidak baik. Karena itulah Bu Ina sempat enggan untuk menceritakan tentang sosok tersebut.
Konon katanya sosok bermata bolong itu emang bukan dari komplek itu. Hanya saja sosok tersebut itu ternyata pernah dibawa oleh salah satu penghuni kos yang ternyata sengaja meninggalkan dia di sana. Salah satu alasan mengapa Bu Ina tidak memberitahu kita tentang sosok tersebut sebelumnya adalah karena Bu Ina takut kita jadi ketakutan dan kos yang beliau bangun menjadi bangkrut. Untungnya sih enggak, tapi aku nggak tahu sih kenapa sosok tersebut ngeganggu kita sampai begitu hebatnya. Tapi kalau kata Raihan, sekarang sosok tersebut sudah tidak terlalu mengganggu karena dia pindah tempat. Demikian sahabat sejuta kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel sejuta kisah, dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.